Ibu harap kalian baik dan sehat-sehat selalu. Nah, apakah anak-anak Ibu sudah siap untuk belajar? Jempol. Kalian hari ini sudah siap untuk belajar. Nah, baik anak-anak Ibu, selamat bertemu kembali. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Di hari ini, hari Rabu pada tanggal 23 Maret tahun 2021. Nah, hari ini kita kembali bertemu di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita masuk di tema 8, yaitu tentang daerah tempat tinggalku, masuk di subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Nah, hari ini kita masuk di pembelajaran 1 dan 2, mata pembelajaran yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Nah, baik, untuk lebih jelasnya anak-anak Ibu, silakan simak baik-baik penjelasan Ibu berikut ini. Kali ini kita masuk di pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak Ibu silahkan buka buku tema pada halaman 62 sampai 64. Nah, hari ini kita membicarakan tentang tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Nah, yang berjudul, cerita fiksinya berjudul Roro Jongrang. Perhatikan penjelasan Ibu. Nah, berikut perhatikan cerita fiksi yang berjudul Roro Jongrang pada buku tema halaman 62 sampai 63. Nah, Ibu jelaskan tentang cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita hayalan yang tidak terjadi sebenarnya. Nah, kemudian Ibu suruh kalian membaca dalam hati pada buku tema 8 halaman 62 sampai 63, yaitu cerita fiksi tentang Roro Jongrang. Baik, cerita Roro Jongrang ini termasuk cerita rakyat berjenis legenda. Yang mana legenda atau cerita rakyat ini tadi berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jadi cerita rakyat fiksi berjudul Roro Jongrang ini berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Cerita Roro Jongrang menjelaskan asal mula beberapa candi di Indonesia. Nah, seperti Candi Sewu, Candi Prambanan, dan situs Ratu Baka. Nah, berikut Ibu buatkan peta konsep tentang tokoh pada cerita Roro Jongrang. Nah, tokoh yang pertama, tokoh yang ada dalam cerita adalah Roro Jongrang, Bandung Bondowoso, Raja Prambanan, Bisumi, Jin, dan Paradayang. Kemudian yang kedua, tokoh utama. Nah, Ibu jelaskan tokoh utama ini selalu muncul pada keseluruhan cerita, ya. Nah, tokoh utamanya adalah Roro Jongrang dan Bandung Bondowoso, di mana Roro Jongrang ini merupakan putri raja kerajaan, ya, Kerajaan Baka. Sedangkan Bandung Bondowoso ini adalah seorang kesatria dari Kerajaan Penggiri. Kemudian yang ketiga, tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahannya adalah Raja Prambanan, Bisumi, Jin, dan Paradayang. Ibu jelaskan tentang tokoh tambahan. Nah, itu tokoh tambahan ini hanya muncul pada saat adegan tertentu saja, ya. Kemudian yang keempat, tokoh protagonis. Nah, Ibu jelaskan tokoh protagonis ini adalah tokoh yang baik hati dalam cerita Roro Jongrang. Nah, tokoh protagonis atau tokoh baik hatinya adalah Bisumi dan Paradayang. Kemudian yang kelima, yang terakhir, tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini adalah tokoh yang jahat dalam cerita Roro Jongrang. Tokoh antagonis adalah Bandung Bondowoso dan para Jin. Berikut kita masuk di pembelajaran 2, mata pembelajaran yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang tokoh-tokoh dalam cerita fiksi Roro Jongrang, nah sekarang kita berbicara tentang tokoh-tokoh dalam cerita fiksi yang berjudul Terjadinya Selat Bali. Itu pada halaman 76 sampai 78. Nah, berikut perhatikan cerita fiksi yang berjudul Terjadinya Selat Bali pada buku tema halaman 76 sampai 78. Nah, Ibu minta kalian di rumah baca dalam hati tentang
cerita terjadinya Selat Bali itu pada halaman 76 sampai 78. Cerita Selat Bali ini termasuk cerita rakyat berjenis legenda. Ibu jelaskan, apa itu legenda? Legenda adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul yang terjadi di suatu daerah atau tempat tersebut. Nah, legenda cerita rakyat yang berjudul terjadinya Selat Bali ini adalah berasal dari Bali. Jadi, cerita terjadinya Selat Bali ini menjelaskan asal-usul Selat Bali yang memisahkan Pulau Bali dan Jawa. Jadi, cerita fiksi terjadinya Selat Bali ini berasal dari Bali. Nah, berikut peta konsep tentang tokoh pada cerita terjadinya Selat Bali. Yang pertama, tokoh yang ada dalam cerita adalah Manik Angkaran, Sidi Mantra, dan Naga Besuki. Kemudian tokoh utama, nah ini yang selalu muncul pada keseluruhan cerita adalah Sidi Mantra dan Manik Angkaran. Kemudian yang ketiga, ini tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahan ini hanya muncul pada saat adegan-adegan tertentu. Nah, tokoh tambahan pada cerita terjadinya Selat Bali adalah Naga Basuki. Kemudian yang keempat, tokoh protagonis. Nah, ini tokoh yang baik hati. Nah, tokohnya adalah Naga Basuki. Kemudian yang terakhir, tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh pemeran jahat. Nah, tokoh antagonis pada cerita fiksi terjadinya Selat Bali adalah Manik Angkeran. Nah, itulah penjelasan Ibu pada pembelajaran 1 Bahasa Indonesia. Tokoh-tokoh dalam cerita fiksi Roro Jonggrang, dan di pembelajaran 2 mata pembelajaran yang sama, yaitu pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia tentang tokoh-tokoh cerita fiksi pada cerita terjadinya Selat Bali. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk